Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Ari pada channel Mr. Kresek. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu yang pertama tentang pembentukan urin, kemudian yang kedua tentang kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Sebelum kita mempelajari tentang dua materi ini, kita ingat-ingat terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Ya, salah satunya yaitu organ ekskresi yaitu ginjal. Ya, ginjal itu merupakan salah satu organ ekskresi pada manusia. Ginjal itu merupakan organ yang bentuknya menyerupai kacang dengan panjang kurang lebih 10 cm. Ginjal ini terletak tepat di atas pinggang. Ya, ginjal ada dua, ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Untuk ginjal kanan itu letaknya agak sedikit atas daripada ginjal kiri. Kemudian ginjal itu ada saluran yang namanya ureter. Ya, saluran ini merupakan saluran yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih. Ya, kandung kemih ini merupakan kantung yang berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum urin dikeluarkan dari dalam tubuh. Ya, kemudian kalau kita lihat untuk struktur ginjal, di sini sudah ada gambarnya. Ginjal itu terbagi menjadi 3 bagian, ya. Bagian luar ginjal itu disebut dengan korteks. Kemudian bagian dalam itu disebut dengan bagian medula. Kemudian di sini ada pelvis ginjal atau disebut juga dengan rongga ginjal. Ibu ulangi, bagian-bagian ginjal itu ada bagian korteks ginjal, ini bagian luar. Yang kedua bagian dalam disebut medula, dan yang ketiga ada rongga ginjal atau disebut dengan pelvis. Ginjal nanti di sini ada saluran tadi yang disebut dengan ureter. Kemudian di dalam ginjal ini ada satu organ ya yang berfungsi pada proses pembentukan urin. Ini kalau kita zoom bagian ginjalnya ini ada satu organ yang ukurannya sangat kecil. Ini disebut dengan nefron ya. Ini gambar struktur nefron. Nefron ini nanti merupakan tempat pembentukan urin. Ya, jadi sebelum kita tahu bagaimana proses pembentukan urin, kita harus tahu dulu bagaimana struktur dari nefron itu sendiri. Nefron ini terbagi menjadi beberapa bagian, ya. Yang pertama ini ada yang disebut dengan kapsula Bowman, ini yang seperti cawan. Kemudian di dalam kapsula Bowman ada glomerulus. Ya, glomerulus ini bentuknya seperti benang kusut ya. Jadi ini glomerulus ada di dalam kapsula Bowman. Glomerulus dan kapsula Bowman ini disebut juga dengan badan Malpighi ya. Badan Malpighi ini letaknya ada di korteks ginjal. Selanjutnya ada saluran ya, ini saluran yang berkelok-kelok. Ini disebut dengan tubulus contortus proximal atau disingkat dengan TKP. Kemudian TKP itu nyambung ya, ini yang membentuk lengkungan, ini disebut dengan lengkung Henle. Ya. Kemudian lengkung Henle ini membentuk lekukan-lekukan lagi ya, ini saluran yang berkelok-kelok lagi. Ini disebut dengan tubulus contortus distal atau disingkat TKD. Kemudian tubulus contortus distal ini sambungannya ke tubulus collectivus. Ya, jadi tadi ada TKP, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, kemudian ada TKD atau tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus ini ada di bagian medula ginjal. Itu tadi bagian-bagian dari nefron yang merupakan tempat dibentuknya urin.
Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita akan bahas tentang proses pembentukan urin. Nah, tadi sudah Ibu bilang proses pembentukan urin itu terdapat di nefron, ya. Jadi proses pembentukan urin itu diawali dari darah yang membawa sisa metabolisme itu masuk ke dalam glomerulus. Nih, jadi darah masuk ke dalam glomerulus. Di sini darah nanti akan mengalami proses filtrasi atau proses penyaringan. Ya, jadi darahnya disaring, kemudian membentuk urin disebut dengan urin primer. Ya, setelah itu urin akan ditampung di kapsula Bowman. Ya, jadi urin primer ditampung di kapsula Bowman setelah melalui proses filtrasi. Selanjutnya urin akan masuk ke dalam tubulus contortus proximal atau TKP. Di sini urin mengalami proses reabsorpsi atau penyerapan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya nanti kalau masih ada asam amino diserap lagi asam aminonya. Kalau masih ada glukosa diserap lagi untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Urin di tubulus contortus proximal ini disebut dengan urin sekunder. Dari tubulus contortus proximal, kemudian urin masuk ke dalam tubulus contortus distal atau TKD. Di tubulus contortus distal, itu proses yang terjadi disebut dengan proses augmentasi. Ya, proses augmentasi ini merupakan proses penambahan zat-zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Urinnya ini sudah disebut urin sesungguhnya. Ya, dari tubulus contortus distal, urin masuk ke dalam tubulus collectifus. Di sini nanti urin akan ditampung sementara sebelum nanti dimasukkan mengalir ke ureter. Jadi Ibu ulangi. Proses pembentukan urin itu melalui 3 tahap. Yang pertama, proses filtrasi itu terjadi di glomerulus, nama urinnya urin primer. Kemudian yang kedua, proses reabsorpsi itu terjadi di tubulus contortus proximal, urinnya disebut urin sekunder. Dan yang ketiga, prosesnya namanya augmentasi, terjadi di TKD, tubulus contortus distal, dan nama urinnya disebut urin sesungguhnya. Selanjutnya urin ditampung sementara di tubulus collectifus sebelum nanti masuk ke ureter, kemudian masuk ke kantung kemih, kemudian dikeluarkan melalui uretra. Itu tadi proses pembentukan urin. Ya. Selanjutnya di sini kandungan-kandungan yang terdapat dalam urin, ya. Pada saat di urin primer itu masih ada kandungan, diantaranya masih ada glukosa, kemudian ada garam mineral, ada natrium, asam amino, protein, dan juga ada kalium. Selanjutnya setelah melalui proses yang kedua yaitu proses reabsorpsi, urin sekunder itu kandungannya itu tinggal air, garam mineral, urea, dan juga pigmen. Jadi tadi asam amino, glukosa itu diserap kembali, harus diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi tidak boleh dikeluarkan dalam urin, harus diedarkan lagi. Jadi di urin sekunder itu sudah tidak ada glukosa dan sudah tidak ada asam amino serta protein. Selanjutnya, urin sesungguhnya itu melalui tahap augmentasi, itu penambahan zat-zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Di sini ada pigmen empedu, kemudian ada kreatinin, kemudian asam urat, itu harus dikeluarkan. Jadi pada urin sesungguhnya di sini sudah ada asam urat, pigmen empedu, kreatinin, garam mineral, amonia, urea, dan juga tentunya ada air. Itu kandungan-kandungan yang ada pada urin. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia. Di sini gangguan atau kelainan penyakit pada ginjal, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan nefritis, ya.
Nefritis ini diakibatkan oleh infeksi bakteri. Bakterinya bakteri Streptococcus yang menyerang nefron ginjal, ya. Ciri-cirinya orang yang terkena nefritis ini nanti urinnya itu akan mengandung darah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan diabetes mellitus, ya. Kalau diabetes mellitus itu merupakan kerusakan pada tubulus ginjal, ya, sehingga kadar gula dalam darah itu tinggi, ya. Peningkatan kadar gula dalam darah ini diakibatkan oleh produksi hormon insulin yang terhambat, sehingga proses pengubahan gula menjadi glikogen itu menjadi terhambat. Akibatnya pada urin itu masih terkandung gula, ya. Makanya untuk diabetes mellitus itu juga disebut dengan kencing manis, karena pada urinnya itu masih terdapat gula atau glukosa. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan albuminuria. Kalau albuminuria itu diakibatkan karena kegagalan pada proses penyaringan atau filtrasi protein. Jadi ini kegagalan di glomerulusnya, sehingga urinnya itu mengandung protein, ya, protein albumin. Kalau protein itu harus diserap oleh tubuh, jadi tidak boleh ada dalam urin. Itu albuminuria. Kemudian yang keempat, gangguan pada ginjal itu ada yang disebut dengan batu ginjal, ya. Kalau batu ginjal ini diakibatkan oleh terdapatnya endapan senyawa kalsium dan penumpukan asam urat di dalam rongga ginjal atau pelvis dan juga di dalam kandung kemih. Ya, jadi ini terlihat ada kalsiumnya, jadi membentuk seperti batu ini yang putih-putih. Ini disebabkan karena kurang minum air putih dan juga sering menahan kencing, sehingga menyebabkan terbentuknya batu ginjal. Ya, jadi kalau kalian sudah pengen buang air kecil jangan ditahan-tahan, harus segera dikeluarkan supaya tidak terbentuk batu ginjal. Itu tadi beberapa kelainan dan penyakit pada pada ginjal. Selanjutnya di sini akan Ibu jelaskan tentang gangguan pada hati, ya. Kelainan atau gangguan pada hati yang sering kita dengar ada istilah yang namanya hepatitis, ya, atau juga sering disebut dengan penyakit kuning. Salah satunya ini ditandai dengan adanya warna kuning pada mata, ya. Penyakit hepatitis ini disebabkan oleh virus, ya. Virus hepatitis ini bisa bisa menular melalui makanan, minuman, jarum suntik, atau juga transfusi darah. Kemudian penderita hepatitis ini mengalami kerusakan pada sel-sel hatinya, sehingga empedu beredar ke seluruh tubuh. Hanya di sini ada warna kuning pada mata. Hepatitis ini terbagi menjadi beberapa macam, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan hepatitis A. Ya, kalau hepatitis A ini ditularkan melalui makanan dan minuman. Kemudian tanda-tandanya ini ditandai dengan infeksi kronis, ya, tanpa kerusakan organ dalam jangka waktu yang lama. Jadi ini kalau orang yang sudah menderita hepatitis A sebenarnya tidak langsung bisa dideteksi karena kerusakan organnya itu berjalan dalam waktu yang lama. Ya, pengobatannya di sini bisa dengan pemberian antibodi dan juga vaksin. Di sini penularannya melalui alat makanan dan minuman, makanya kalian kalau makan atau minum, kalau bisa itu jangan saling bertukar alat makan atau minum dengan teman atau dengan orang lain. Ya, kenapa? Karena penularannya ini bisa melalui makanan atau minuman. Yang kedua ada yang disebut dengan hepatitis B. Hepatitis B ini ditularkan melalui darah atau cairan tubuh yang terinfeksi. Atau bisa juga dari ibu hamil yang sudah terserang hepatitis B ini ditularkan ke bayinya pada saat melahirkan. Kebanyakan penderita hepatitis B ini sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya karena nanti antibodinya akan terbentuk dengan sendirinya. Namun ada juga yang bisa disembuhkan dengan interferon atau obat penghenti perbanyakan virus dan juga bisa dengan pemberian vaksin.
Kemudian yang ketiga ini hepatitis C. Ini hepatitis C ini hepatitis yang cukup berbahaya ya. Kenapa? Karena ini biasanya itu 20 tahun setelah terinfeksi terjadi itu baru menimbulkan gejala yang parah. Jadi kalau awal-awal terinfeksi itu gejalanya belum terlihat. Sudah cukup lama, hampir 20 tahun baru bisa terlihat dengan gejala yang cukup parah. Kemudian penyakit ini juga belum ada vaksinnya. Penyakit hepatitis C ini juga bisa menyebabkan kanker hati ya. Kemudian untuk pemberian obat-obatannya itu bisa dengan menggunakan interferon dan juga bisa dapat menghambat perbanyakan dengan menggunakan obat-obat. Tetapi untuk vaksinnya ini belum ditemukan. Sedangkan hepatitis A dan hepatitis B ini sudah ada vaksinnya. Itu tadi kelainan atau gangguan pada hati. Sekian apa yang bisa Ibu jelaskan tadi mengenai proses pembentukan urin serta beberapa kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi khususnya pada ginjal dan pada hati. Ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video yang sudah Ibu buat kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.